Mas mulai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam semua jemaah sekalian, tuan-tuan yang terhormat, kemudian juga para bapak, para ibu jemaah, muda-mudi semuanya. Pemirsa YouTube channel Abi Hilman juga tak ketinggalan pula yang semoga Allah senantiasa muliakan, rahmati, berkahi, maghfirah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di awal tadi telah kita sampaikan, kita sanjungkan segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga kita sajikan pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga sahabat radhiyallahu anhu, tabi'in, tabi'in, para ulama, salafus salih rahimahumullah taala. Ayah ibu kita mudah-mudahan sampai pula panggilannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam sahabat ini sudah masuk ke sepertinya tanggal 19 Zulqa'dah. Tinggal hitungan hari, mungkin 10 atau 11 hari atau 9 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, 6:45 bulan p.m. haji. Saya juga punya salah seorang ikhwah atau saudara yang tahun ini alhamdulillah mendapat undangan Allah menunaikan ibadah haji. Tanggal 26 bulan ini beliau berangkat. Ikhwah seiman sekeyakinan dari Bandung, tinggalnya di Bandung, cuma baru berangkat tahun ini. Sejak saya di Bandung waktu itu masih bercita-cita ingin berangkat, masih nabung. Kira-kira bicaranya dari tahun 2015-an, baru berangkat sekarang. Alhamdulillah keumuran dan beliau bisa berangkat. Kita doakan semua haji dan hajjah, khususnya ini doa untuk beliau, semoga menjadi hajjah yang mabrurah dan yang lain menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang juga kita semangat untuk mengaminkan, tentu undangan Allah akan tiba juga saatnya pada kita semua insyaallah. Amin. Ya. Bicara tentang haji, ini adalah rukun Islam yang kelima. Kalau kita tidak sungguh-sungguh niatkan untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka apalah jadinya keislaman kita? Ya, ibarat rumah tidak beratap. Kalau sholat itu kan tiangnya. Nah, haji itu ibaratnya atapnya lah. Kalau Pak Haji itu suka pakai kopiah putih gitu kan, ibu-ibu juga pakai kerudung putih misalnya. Nah, jangan ngomong duit dulu. Duit itu urusan Tuhan ya. Kita ini aja lah. Aduh ya Allah. Jadi tak kata dia benar nanti bu. Jadi hati-hati kalau bisa nanti Tuhan marah. Aduh, ngeri ya. Kalau sudah begitu. Yang penting saya harus berangkat, itu aja judulnya. Judulnya saya harus berangkat. Aduh. Ya. Jangan main-main lah urusan haji. Saya umrah. Itu umrah cuma ya, alhamdulillah 3 kali tanpa duit itu. Yang pertama, maksudnya tanpa duit sendiri ya. Yang pertama itu ketika tahun 2005 itu kan ada finalis dai. Saya termasuk 20 besar. 20 besar itu berangkatkan umroh semuanya.
dengan izin Allah. Itu karena kekuatan niat. Saya pengen saya ke Mekah, pengen ke Ka'bah, pengen ke makam Rasul, pengen terus. Yang punya cita-cita. Kaya bukan orang kaya. Ya. Allah menyatakan antumul fuqara wa nahnu aghniya. Kami adalah yang kaya, yang maha kaya. Allah maha kaya. Sedangkan kamu semua miskin. Ya miskin. Kita ngaku kita ini miskin. Saya Abdullah miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi biidznillah tabaraka wa ta'ala, dengan izin Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, yang maha penuh keberkahan, berangkat jadi tahun 2005. Berangkatnya 2006, finalis ini 2005. Yang kedua, tahun 2014 itu hadiah tausiah tentang pemaparan Al-Quran Braille, hadiah. Nah itu juara pertama itu karena dilombakan. Berangkat juga biiznillah dengan izin Allah. Tidak pakai duit sendiri, ya, jadi nggak ada urusan. Berangkat itu ternyata bukan pakai uang. Berangkat umrah itu bukan pakai uang, berangkat haji bukan pakai uang, bukan. Urusan uang itu hanya jalan aja, hanya jalan, nggak seberapa. Hanya 30 juta, mungkin 50 juta. Ya hanya, aku berani tambahan, hanya 50 juta, hanya 100 juta, hanya 2 miliar, hanya. Kenapa kok pakai adu-aduan begitu kayak orang sakit bisul? Masih biasa aja ngomongin 50 juta biasa aja, santai aja, keles. Batal keyakinan kita kalau ngomongin duit segitu aja udah waduh, tauhid kita batal. Kenapa? Karena kita kan paham Allah itu Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Masih mau anggap lebih besar duit 50 juta? Gimana urusannya? Keyakinan kita ini tidak beres, keyakinan kita dikit, waduh duitnya 50 juta. Emang kenapa kalau 50 juta? Waduh 100 juta. Ya, emang kenapa 100 juta? Kalau Allah sudah mau, tidak arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau dari sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadilah. Punya kekuatan apa sih duit 50-100 juta ya? Ya, lebih dari itu juga. Kan Allah Maha Besar. Kita punya masalah, aduh, saya punya masalah. Gimana masalah saya? Allah lah yang Maha Besar. Masalah kita ini kecil bagi Allah. Pasrahkan aja kepada Allah. Manja kepada Allah, Bu. Manja. Allah, saya punya masalah ya Allah, saya pengen ke haji. Saya nggak yakin kalau ibu-ibu pada serius, bapak-bapak sekalian serius gitu ngomong, ya Allah, saya pengen ke haji, ya Allah, haji. Serius gitu. Madep benar-benar. Atau minimal, ya Allah, saya pengen umrah, ya Allah, serius gitu. Ya sepertinya Habib kurang yakin kalau pada serius gitu. Tapi kalau serius dapat, Bu, benar Pak. Kalau serius dapat asli. Tidak pakai bohong ini, beneran. Orang yang asli mau berangkat mesti dia berangkat. Tapi kalau kalau nak berangkat, duit TKT, udah TKT terus, nggak akan berangkat sampai kapan juga. Kalau nak berangkat utang numpuk, bagaimana mau berangkat? Ya nggak akan berangkat, susah jadinya mau berangkat. Aduh saya hidup pokoknya mah susah. Susah kenapa? Susah, ya susah terus. Sudah susah. Ya. Nah hidup Allah itu inna ba'dadh-dhanni 'abdi bi, dalam hadits qudsi dinyatakan, kalau aku sih bagaimana prasangka hambaku aja. Kalau hambaku bilang susah jadi susah. Kalau hambaku bilang senang jadi senang. Begitu, makanya ada lagu yang mantap itu sebagai doa kita. Kalau perlu sering-sering nyanyikan lagu itu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gitu harusnya, senang terus. Nah, di sini susah, di sana susah, di mana-mana hatiku susah. Ya susah. Wilujeng selamat susah. Sugeng susah kalau begitu.
Sugeng susah. Susah bahasa Jawa, sugeng susah sih. Pasang mani tahu nih sugeng susah ya. Susah ya Pak? Bahasa Jawa Pak? Iya. Hah? Susah apa bahasa Jawa? Ya, susah. Susah juga? Oh susah ya. Ini hesek. Kulikan hesek kalau orang ngomong. Selamat susah. Jadi makanya jangan dibikin-bikin ya ibu bapak sekalian. Jangan dibikin-bikin kalau yang namanya kita itu pengen memiliki sesuatu atau meraih sesuatu itu jangan dibikin susah. Kita bikin enak, bikin mudah. Sekali lagi kalau kita pengen haji, cita-citakan. Kalau kita pengen umroh, cita-citakan itu yang benar. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW juga di sini ada al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illa al-jannah. Laisa jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tidak ada lain kecuali surga. Surga haji mabrur. Ya. Jadi kalau pengen surga, cita-citakan pengen haji mabrur. Kan rukun Islam itu ada 5 ya. Itu utang itu dan jadi apa namanya? Jadikan itu semua cita-cita, hutang itu. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda juga bahwa la tasubbul rihal illa al-masjidil haram wa masjidil rasul wa masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Janganlah, artinya ya, janganlah kamu pergi sebelum pergi ke 3 tempat. Nah, ini benar syaratnya. Sekali lagi, kamu jangan pergi kemana-mana kecuali pergi ke 3 tempat dulu. Apa saja itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Makkah, Makkah Al-Mukarramah. Di sana di Masjidil Haram dalamnya ada apa? Dalamnya ada Masjidil Haram, dalamnya ada Ka'bah. Belum. Ka'bah itu kita menghadap kemana soalnya? Ka'bah. Waman kiblatuka di mana? Waman kiblatuka di mana kiblatmu? Jadi Ka'bah di Makkah. Itu kiblat kita. Jangan bilang di barat ya Allah. Wah, digetok sama malaikat nanti kalau bilang di mana kiblatmu? Di barat ya. Enggak, di Ka'bah. Ini pas pada Allah aja kita Indonesia menghadapnya ke barat. Ya. Nanti kalau di negara lain lagi menghadapnya. Itu. Ya, jadi ke Ka'bah kiblat kita ke Mekah itu Al-Mukarramah sebagai tanah suci yang apa namanya? Yang pertama lah bagi kita. Kan tanah suci itu ada 3 bagi kaum muslimin sebetulnya. Yang pertama tadi Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, nah ini baru yang kedua Al-Madinatul Munawwarah. Di Madinah itu ada apa? Ada Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang dibangun Nabi. Di dalamnya Masjid Nabi itu ada apa? Ada tempat yang bersejarah. Yang pertama adalah Raudhah. Ya, Raudhah itu taman, tapi bukan taman. Sekarang ini jadi tempat mustajab berdoa. Tempat apa dulu ya Raudhah itu? Tempat Nabi Muhammad Rasulullah SAW bercengkrama main-main dengan ibunda Aisyah ummul mukminin Allah. Bermain-main, lari-lari, gitu kan? Kan dalam lagu itu lari-lari, main-main, dikejar-kejar antara Rasul dengan ibunda Aisyah. Itu kalau nikah dengan gadis enaknya begitu. Jadi gadis kan bisa diajak main-main, ya, gitu kan? Sambil ngasuh, main-main, lari-lari. Nah itu di Raudhah itu tempatnya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau nanti ke sana, insya Allah kejar itu tempat namanya Raudhah. Kalau di Mekah kejar tempat jelas seputaran Ka'bah. Di antara tempat di Ka'bah itu ada Multazam, ada juga nanti ada Maqam Ibrahim tempat sholat nanti. Ada juga nanti ada apa namanya Rukun Yamani, Hajar Aswad tuh. Usahakan bisa mencium Hajar Aswad, tapi kalau tidak bisa ada keringanan dari jauh pun tidak masalah. Nah itu tempat yang kedua yaitu di Madinah, Masjid Nabawi. Tempat yang ketiga satu lagi adalah
Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Nah, itu tempat suci kaum muslimin yang sekarang masih dijajah atau dikuasai oleh Israel, oleh bangsa Yahudi laknatullah. Nah, itu yang memang harus kita rebut bersama. Karena itu tanah milik kita kaum muslimin. Nah, itu tanah suci sebetulnya. Tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid di situ ada masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum ke Ka'bah di situ dulu kiblat. Ya. Nah, kemudian di sana itu tempatnya disucikan, tapi bangsa Yahudi, pasukan-pasukan Israel itu dengan seenaknya masuk pakai sepatu kalau ke dalam Masjidil Aqsa itu. Seenaknya masuk pakai sepatu. Kadang-kadang nyiksa kaum muslimin, bikin kesulitan pada kaum muslimin. Nah, itu tempat suci kaum muslimin itu dibegitukan. Makanya kita bersyukur di sini masih bisa tenang ibadah, ngaji juga enak, tidak ada yang bikin resah, tenang kita ikut pengajian, tinggal maunya aja. Ya, cari kada yang ngungkur, juga nama, tinggal maunya aja intinya. Niatnya kuat apakah kita melaksanakan kegiatan pengajian ini. Nah, jadi niatkanlah oleh kita bersama para bapak sekalian untuk semata-mata kita itu bisa berziarah ke 3 tempat tadi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali sholat di masjid lain pahalanya. 7 o'clock Kalau p.m. Masjidil Haram itu sama dengan Masjidil Nabawi dulu, Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid biasa pahalanya. Kalau Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi penting harus dikejar itu. Oh, gimana? Apakah kita hitung-hitungan pahala? Ini maksudnya bukan hitung-hitungan pahala, supaya kita tambah semangat, supaya tambah semangat dalam mengejar cita-cita kita. Gak apa-apa. Seperti halnya Bapak Ibu semua pengen surga kan? Pengen masuk surga Pak? Surga. Pengen surga Bu? Pengen pasti. Boleh nggak kita pengen surga? Ibadah pengen surga, boleh nggak? Ya boleh. Kan ada ustaz yang bilang, kita kalau ibadah itu karena Allah saja. Betul, karena Allah. Salah satu di antara karena Allahnya itu karena Allah memang menjanjikan surga. Ya itu kita boleh. Kan kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan gitu kan? Kalau curahkan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat, wa qina adzaban. Nah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu kan boleh. Kita maunya masuk surga, jauh dari neraka, kan hanya begitu. Nanti fa idza balaghatil hulqum, ya, kalau orang itu sudah mau mati, sudah bergelombang itu di tenggorokan si rohnya itu. Kalau orang baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya, orang baik, mudah-mudahan kita termasuk sekali lagi di dalamnya ya, amin ya rabbal alamin. Itu hijab pemandangan itu terbuka. Ini api hilman yang tidak melihat begini nanti akan jelas melihat. Yang gaib kelihatan, yang di langit kelihatan. Bayangkan kalau kita ahli surga insya Allah, itu akan diperlihatkan keindahan surga, akan diciumkan baunya surga. Mantap gak? Oh itu enak banget. Senyum dia pasti karena lihat keindahan itu. Oh saya pengen cepat ke situ, pengen cepat-cepat, ya pengen. Coba bau bidadari surga, waduh bidadari. Bau cewek dunia aja bau kelek, pusing, ya. Apalagi bau cewek bidadari, waduh jauh kemana-mana, ya. Senang gitu, pengen. Ada di Uni Soviet ada yang cerita ya,
ditembak, ketawa. Gitu. Doa, ketawa. Ada yang begitu, saking lihat keindahan surga. Ditembak, ketawa. Beda dengan kebanyakan orang-orang kita mati. Gitu. La ilaha illallah, Bu. La ilaha illallah. Susah. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul soleh mah ketawa ya. Bukan lagi senyum, ketawa, pengen cepat-cepat gitu. Ya, nah di sini kita memang mesti mendambakan itu. Boleh kita pengen surga itu, boleh, bukan main, insya Allah. Nah maka sebagaimana haji dijanjikan surga, maka kita kalau mabrur hajinya insya Allah itu dapat surga. Maka harus benar-benar kita melaksanakan ibadah, harus diniatkan. Walaupun rezekinya belum kelihatan, tapi niat. Saya punya seorang ikhwah, seorang saudara juga, itu semangat saking pengen berangkat ke haji, minimal umroh, dia nabung, terus nabung. Bahkan saya umroh kedua berbarengan dengan tukang kopi almarhum, tukang kopi pinggir jalan, bukan kopi kafe ya, tukang kopi pinggir jalan yang suka jualan kopi kan biasanya kalau di Palembang di Bandrek gitu kan, pinggir jalan gitu lah. Dia bilang apa? Saya tanya, Bapak profesinya apa ya? Oh ini dengar-dengar saya cerita, oh ini saya ini pedagang kopi. Alhamdulillah ya bisa ke Mekah juga bareng-bareng di sini. Iya, saya nabung itu berapa? 20 tahun. Nabung gara-gara ini dagang kopi terus nabung. 20 tahun prosesnya dengan berkat ibu sabar. Kalau sama sabar mah insya Allah sampai man sabar tofirah. Barang siapa yang sabar pasti akan menemukan kesuksesannya. Sabar itu legen, telaten. Jadi terus dia nabung, ada duit 10.000 tabung, ada 20.000 tabung. Walaupun orang ngejek, kamu cuma tukang buat kopi, kamu cuma tukang kopi pinggir jalan, cita-cita pengen pengen ke Mekah. Mimpi kali, wah, nggak mimpi kalau bagi Allah berangkat. Makanya juga ada sinetron tukang bubur naik haji, ya, itu cerita nyata memang. Ketika dia bisa menunaikan ibadah haji hanya karena awalnya dagang bubur. Cuma kita kan rata-rata tidak pernah yakin. Itu kalau di Betawi ya, kalau di Padang ada tukang bubur kampiun. Tiap Jumat dia suka sedekah bubur kampiun bagi-bagi ke yang pulang sholat Jumat. Berangkat haji. Ya. Itu tidak ada apa nih. Mau mencapai cita misalnya umroh atau haji, di rumah sudah ngapain di bakunya, sudah apa? Coba tanyakan pada hati kita masing-masing, sudah apa kerja kita buat haji, buat umroh, kerjanya kita apa? Apakah hanya duduk di rumah? Apakah hanya nongkrong-nongkrong di luar? Ya, bagaimana mau mendapatkan itu? Saya berharap mudah-mudahan para bapak, para ibu semuanya bisa berangkat ke tanah suci insyaallah. Amin. Ya, sampai di sini. Bisa berapa menit lagi? Masih 7 menit. Masih 7. Lumayan lah. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak atau Ibu. Lagi nomor. Bu enak nanya. Iya, kita ini walaupun tidak seberapa secara kuantitas, secara jumlah, tapi insya Allah kualitasnya baik-baik. Ya, insya Allah. Amin. Makanya dipersiapkan sekuat-kuatnya. Allah itu ingat, Allah Maha Besar. Ya, jangan sekali-kali ngomongin duit, karena duit itu hanya sekedar salah satu perantara. Kalau Allah mau memberangkatkan kita tanpa uang pun